Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman, di mana channel ini adalah channel yang membahas tentang jam tangan, khususnya jam tangan digital. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat review tentang jam tangan Skamei 1193. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Oke, ini dia jam tangan Skamei 1193. Ini sebenarnya ada dua versi ya untuk jam Skamei model seperti ini. Yang saya pegang ini adalah 1193, itu ukurannya itu 47 mm, dan yang ukuran besarnya tapi dengan model yang serupa itu 1142, dia ukurannya 57 mm. Nah, ini dia jam tangannya Skamei 1193. Seperti ini penampakannya. Dia mempunyai bezel seperti ini ya, bisa diputar. Untuk spesifikasinya, jam tangan ini menggunakan material case terbuat dari plastik ABS ya, dan strapnya terbuat dari rubber. Strapnya ini cukup tebal ya, dan sangat lentur dan lembut. Backcase-nya terbuat dari stainless steel, dan bezelnya terbuat dari plastik, serta dial window-nya atau kacanya itu terbuat dari plastik resin ya. Nah, tampilannya seperti ini. Dia bulat ya, tampilan layarnya itu bundar bulat, dan dia memiliki 4 tombol. Tapi uniknya jam tangan ini penempatan tombolnya itu tidak seperti jam tangan digital pada umumnya ya. Biasanya jam tangan digital itu tombol-tombolnya ada 2 di kanan dan ada 2 di kiri ya. Tapi jam tangan ini cuma ada di sisi kanan tombolnya, dan tombolnya itu ada 4 buah ya, ada 4 biji. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah tombol-tombolnya semua, dan di sisi kiri itu nggak ada sama sekali tombol, polos aja kayak gini. Dan ini di bezelnya ini ada 4 logo segi 4 di sini ya, di bezelnya ini. Itu menandakan bahwa ini adalah posisi tombolnya. Tapi bezelnya bisa diputar seperti ini. Untuk fungsi tombolnya itu, tombol yang paling atas itu fungsinya untuk light ya, seperti ini. Lampunya seperti ini, cukup terang dan sangat jelas. Tombol kedua itu fungsinya untuk mode ya, seperti ini. Untuk tombol yang ketiga itu fungsinya itu start stop, dan untuk tombol yang keempat itu fungsinya untuk reset ya. Nah, untuk fitur yang dimiliki jam tangan ini, seperti pada Skamei yang biasa saya review, jam tangan ini memiliki fitur kalender, ada fitur alarm, ada fitur stopwatch, ada fitur dual time, dan ada fitur timer. Nah, untuk cara mengatur jam tangan ini, untuk cara setting jamnya itu tekan dan tahan tombol yang ketiga ini, tekan dan tahan sampai berbunyi bip ya, seperti ini. Nah, jika sudah berbunyi bip, maka detiknya akan berkedip, dan kita bisa mengarahkan pengaturannya itu dengan tombol nomor 2. Kita bisa menggeser ke pengaturan, kita akan diarahkan ke pengaturan jam. Untuk menambahkan angkanya itu tekan tombol keempat ini ya, tombol nomor 4. Nah, kita bisa merubah angkanya. Nah, untuk menggeser pengaturannya lagi, tekan tombol nomor 2 yang ini. Kita akan diarahkan ke pengaturan menit, dan rubah angkanya dengan tombol paling bawah, yaitu tombol nomor 4. Seperti ini. Lalu jika kita menekan tombol nomor 2 atau menggeser pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Rubah tahunnya dengan tombol paling bawah ya, tombol nomor 4. Dan kita geser lagi pengaturannya dengan tombol nomor 2, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Nah, ini kita bisa merubah bulannya seperti ini. Tekan tombol paling bawah ya untuk merubah bulannya. Nah, kita geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal seperti ini. Ingat, untuk merubah angkanya tetap tekan tombol nomor 4 atau tombol paling bawah ya. Untuk menggeser-geser pengaturannya itu tekan tombol nomor 2 seperti ini. Nah, ini kembali ke pengaturan detik, kita kembali ke pengaturan jam, dan untuk berhenti atau keluar dari pengaturan tekan tombol nomor 3 seperti ini. Nah, oke. Nah, jika tahun dan tanggal serta bulannya sudah diatur, maka
harinya itu akan otomatis terkoneksi ya. Dan kalender jam tangan ini sudah support dari tahun 2000 sampai 2099 ya. Oke, mari kita masuk ke fitur alarmnya. Caranya tekan tombol nomor 2 dan kita di sini posisi alarmnya itu belum aktif ya. Untuk mengaktifkan alarmnya itu tekan tombol nomor 3 seperti ini. Maka ada logo seperti garis-garis ini adalah indikator alarm. Jika logo ini muncul maka alarmnya itu aktif ya teman-teman. Kita bisa mematikannya dengan tombol nomor 3, tekan sekali. Ya, seperti ini kita bisa mematikan. Dan di alarm ini juga ada fitur snooze ya, yaitu fitur yang mengulang alarm Anda jika Anda lupa mematikan alarmnya. Mari kita lihat fitur snooze-nya itu. Kita aktifkan alarmnya dulu. Nah, lalu tekan sekali lagi tombol nomor 3. Maka ini adalah fitur snooze ya. Di sini SNZ itu adalah snooze, maka fitur snooze-nya itu aktif. Nah, untuk setting alarmnya itu gampang sekali teman-teman. Tekan dan tahan tombol nomor 3 ini sampai berbunyi bip, sama seperti cara setting jamnya tadi. Tekan dan tahan. Nah, angkanya akan berkedip dan kita bisa merubah angkanya dengan tombol kanan bawah ya, yang paling bawah. Rubah angkanya dengan tombol paling bawah atau tombol nomor 4. Nah, pilih jam sesuai yang Anda inginkan. Nah, untuk menggeser pengaturannya ke pengaturan menit, tekan tombol nomor 2 sekali saja ya, seperti ini. Nah, ini dia sudah berkedip dan bisa diatur dengan tombol paling bawah. Nah, jika sudah selesai, tekan tombol nomor 3 sekali saja seperti ini. Nah, alarmnya akan berbunyi pada jam 3:04. Nah, selain itu fitur dari alarm ini ada fitur signal juga ya. Fitur signal itu adalah fitur yang membuat jam tangan Anda bisa berbunyi setiap pergantian jam. Dan bunyinya itu hanya 2 kali ya, bukan bunyi yang lama. Jadi hanya untuk memberitahu kita bahwa pergantian jam sudah terjadi ya. Nah, untuk cara mengaktifkan fitur signalnya itu kita pada menu alarm ini kita tekan tombol paling bawah ini. Nah, jika sudah ada di angka 00, tekan tombol ketiga seperti ini. Nah, fitur signal ini sudah aktif. Ini adalah logo indikatornya SIG, berarti itu fitur signal sudah aktif. Dan untuk mematikan fitur signalnya itu tekan saja tombol nomor 3 ini. Nah, sangat mudah kan teman-teman. Seperti ini, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya, ada fitur stopwatch. Untuk menggunakan stopwatch ini, tekan tombol nomor 4 untuk start. Ya, dia akan mulai menghitung. Untuk berhenti, tekan tombol nomor 4 lagi. Dan untuk mereset kembali ke 00, tekan tombol nomor 3. Oke. Kita lanjut ke fitur berikutnya, ada fitur dual time. Ini adalah fitur yang memungkinkan Anda memasang 2 zona waktu berbeda pada satu jam tangan. Jadi jika Anda suka bepergian ke daerah yang zona waktunya berbeda, Anda bisa memasang zona waktu kedua Anda di jam tangan ini dan zona waktu utama Anda di tampilan utama. Nah, cara settingnya itu sama dengan cara setting jamnya ya. Tekan dan tahan tombol nomor 3 sampai berbunyi bip. Dan bisa diatur angkanya dengan tombol nomor 4 seperti ini. Nah, untuk seterusnya tekan tombol mode untuk menggeser, tekan tombol nomor 4 untuk merubah angkanya sampai sesuai dengan pengaturan yang Anda mau. Intinya cara settingnya itu sama saja dengan cara setting jam yang tadi ya teman-teman. Untuk keluar dari pengaturan, tekan tombol nomor 3 sekali saja seperti ini. Nah, fitur selanjutnya ada fitur timer. Untuk cara mengoperasikannya, tekan tombol nomor 4, maka dia akan menghitung waktu secara mundur, dan jam tangan ini bisa menghitung waktu mundur selama 24 jam ya. Untuk berhenti atau pause, bisa tekan tombol nomor 4 lagi. Dan untuk mereset kembali ke 00, tekan tombol nomor 3. Nah, oke, itu dia fitur-fitur dari jam tangan ini. Selain fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga dilengkapi fitur anti air 50 meter atau water resistant 5 bar.
Jadi jam tangan ini sangat aman digunakan untuk di kondisi yang basah atau hujan, bahkan bisa digunakan mandi atau berenang sekalipun. Jadi jangan takut buat kalian yang kena hujan atau mandi, berenang, atau main-main di laut itu nggak usah khawatir, karena jam tangan ini tidak akan rusak jika masuk ke air ya. Nah, seperti ini tampilannya jika ada di tangan saya yang kecil ini. Masih masuk, masih cocok, tidak terlihat kebesaran, karena jika yang seri 1142 nya itu pasti agak besar ya. Jadi saya pilih yang 1193 saja, dia itu ukurannya 47 mm. Jadi di tangan saya masih terlihat fit dan masih terlihat sangat cocok di lengan yang kecil. Jam tangan ini keren, jika dilihat itu dia itu simple tapi sangat keren ya. Dan ini masih ada plastiknya ya, jadi yang putih-putih ini yang menggelembung ini adalah plastiknya, plastik pelindung untuk kacanya. Nah, untuk harga jam tangan ini jika Anda beli di online seperti di marketplace Shopee atau Tokopedia itu, Anda bisa mendapatkan jam tangan ini di harga 100 ribuan ke bawah. Tapi jika Anda membeli di toko atau di tempat-tempat terdekat di daerah Anda, itu harganya bisa 100 sampai 150 ya, karena kalau di Shopee Anda belum termasuk ongkos kirim dan belum termasuk kotaknya ya. Karena jam tangan ini kotaknya dijual terpisah. Jadi kalau pengen jam tangannya lengkap dengan kotak, Anda harus beli kotaknya secara terpisah juga. Nah, menurut saya jam tangan ini sangat keren ya untuk dipakai sehari-hari. Tampilannya itu simple tapi terlihat sangat keren, dan dia itu mempunyai desain tombol yang unik, ada di sebelah kanan semua, dan strapnya itu sangat bagus ya. Dia itu tebal dan lembut, tidak seperti strap-strap murahan yang tipis itu. Ini strapnya sangat bagus loh, dan materialnya juga sudah terbilang bagus di kelasnya. Apalagi jam tangan ini sudah anti air 50 meter. Jadi jam tangan ini di harga 100 ribuan itu sangat worth it untuk kalian menjadikan pilihan sebagai jam tangan sehari-hari ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian pengen beli jam tangan untuk sehari-hari, pilih yang ini aja. Skame itu emang top lah produk-produknya, karena sudah anti air, harganya murah, dan fiturnya juga banyak ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.